Bukan guanya yang kegendutan atau mobilnya yang kekecilan, tapi memang ini adalah settingan duduk istri saya. Ya, ini adalah BMW X3 tahun 2023, 50 tahun anniversary punya istri saya. Ya, karena ini adalah trim yang M Sport yang paling tinggi. Grillnya sudah hitam dan bempernya sudah yang punyanya M. Lampunya sudah yang berwarna biru laser light karena ini juga yang sudah LCI atau yang sudah facelift, kalau kata BMW adalah LCI. Dan logonya yang tadi saya bilang 50 tahun anniversary ini berbeda, jauh lebih keren. Ini adalah BMW X3 generasi ketiganya. Yang pertama bentuknya seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga ganteng sekali menurut kami. Kap mesin yang sangat berotot ini, pelek ring 20 M Sport tentunya, dan semua bodi mobil ini tidak ada krum-kruman lagi, sudah di delete krum. Itu yang paling keren dari tipe M Sport ini. Tapi sepertinya BMW lupa dengan yang satu ini, jadi tidak all black. Anyway, bannya belang, depan itu 245/45 ring 20 dan belakangnya 275/40 ring 20 juga. Dan yang paling keren lagi, ini sudah menggunakan BBK dari M Sport dan warnanya merah. Rear spoiler, rear defogger, dan wiper belakang yang sering sekali menyimpan debu tentunya. Dan ini yang paling ditunggu para BMW lover adalah lampu capit kepiting. Dan ini karena trim yang M Sportnya ini sudah agak smoky black. Ya, nama mobil ini sedikit agak panjang. X3 xDrive 30i. Apa artinya? X3 modelnya xDrive karena dia all-wheel drive, dan 30i mesin ini setara dengan 3000 cc turbo. Dan knalpot ini asli, bukan seperti LCGC kalian yang hanya knalpotan tapi dalamnya tidak ada isinya. Seperti biasa, mobil ini akan selalu melar dan semakin membesar dari generasi ke generasi. Mobil ini mempunyai panjang 4,7 meter, lebar 1,9 meter, tingginya 1,69 meter, dan sumbu rodanya 2,8 meter. Makin lama X3 makin gendut, makin besar, dan makin bertenaga, tapi keren. Lalu bagaimana dengan mesinnya? Mobil ini adalah trim yang M Sport tertinggi di Indonesia, 30i. Jadi mesin ini cc-nya 2000 cc, tetapi rasanya seperti 3000 cc yang tadi saya bilang, dan ini sudah twin power turbo. Mesin ini 252 horsepower dengan 350 Nm dengan twin power turbo dan tertata sangat-sangat rapi sekali. Tapi sayangnya strut bar ini bentuknya seperti pagar aluminium yang sisa di jalanan, dipotong dan dipasangkan ke sini, dan tidak adanya peredam mesin. Sayang sekali BMW. Karena X3 ini termasuk adalah mobil keluarga, jadi bagasi salah satu hal yang penting untuk dibahas. Bagasi ini cukup luas, bisa untuk membawa beberapa koper, dan ini lihat perbandingannya. Stick golf pun saya yakin pasti masuk, termasuk saya pun juga bisa masuk di dalamnya. Sangat lega sekali. Ya, aduh, cukup. Bisa bawa dua. Lalu bagaimana dengan interior mobil yang harga barunya sudah lebih dari 1,4 miliar rupiah ini? Mari kita lihat. Ciri khas BMW baunya. Dan ambillah yang warnanya konyet seperti ini. Keren sekali warna ini karena ini cukup elegan, dan ini semua sudah terbungkus oleh kulit. Ini juga materialnya soft touch, dan of course semuanya rigid. Tidak ada yang mungkin goyang-goyang bunyi ngikut gitu. Rasanya sudah tidak ada untuk di BMW X3 ini. Ada yang istri gua belum keletek. Nikmat sekali. Ini juga belum dikeletek. Menyenangkan sekali untuk ngeletakin ini. Memang apa kata Fitra Eri, betul, nikmatnya tiada duanya. Instrumen cluster yang full digital ini yang bisa berubah-berubah seperti mode yang kalian inginkan, dan di tengahnya sudah ada map untuk navigasi agar kalian tidak nyasar, terutama istri saya yang sering sekali nyasar.
Tombol-tombol cruise control ada di sebelah kiri setir, dan di sebelah kanannya full tentang audio, dari gede kecilin suara sampai terima telepon dan voice command-nya. Hai BMW. Hello. Please turn on the radio. I'm playing the frequency 106.6. Nah, itu dia yang disebut dengan voice command-nya. Layar yang lebih besar dari tipe sebelumnya, yaitu menjadi 12,3 in, dan ini sudah menggunakan iDrive 7. Ini adalah tombol tolak bala atau kita sebut dengan collision warning-nya. Dan tombol AC-nya yang kami paling suka adalah bentuknya tombol real, bukan seperti yang meninggalkan jejak fingerprint atau touchscreen seperti itu. Dan yang di sisi bawah ini adalah untuk pengaturan semua audionya, dari mode, band, volume, dan maju mundurin dan lain sebagainya. Kalian tinggal pencet sendiri saja. Dan di konsol tengah ini semuanya berbentuk tombol real, bukan touchscreen. Itu yang kami suka, dan semuanya ada shortcutnya untuk multimedianya. Ada dari home-nya, map-nya, back-nya, option-nya, dan kanan kirinya. Termasuk putar-putaran ini juga untuk naik turunin menunya. Termasuk merubah dari mode Sport, Comfort, dan Eco Pro pun di sini semuanya bentuknya tombol beneran. Itu yang kami suka. Keren BB. Waktunya endorse. Ya, ini dia kecap Juhwa, kecap legendaris dari Tegal yang berdiri dari tahun 1942. Berdirinya sudah sangat lama sekali, pasti kakinya sangat kuat sekali. Anyway, ini adalah kecap ikan. Dan ini adalah kecap manis, Saridele dari Tegal. Kalau kalian orang Tegal, harusnya tahu tentang Saridele ini. Kalau tidak tahu, cari tahu lagi yang benar. Oke? Lalu bagaimana dengan kepraktisannya? Oke, mobil ini door trimnya lumayan besar. Ya, anyway, orang nggak mungkin bawa juga kecap segede ini di dalam mobil. Lalu bagaimana di sisi tengahnya? Di center konsol ini ada penutupnya yang menurut kami sangat rapi dan keren. Dan ini sudah wireless charging ternyata. Lalu bagaimana dengan cup holder di tengah? Oh, ini cukup besar. Lalu bagaimana dengan center konsolnya? Ya ampun, tisu basah, lotion, hand sanitizer, kacamata. Mobil cewek banget sih. Anyway, bagaimana dengan konsol tengahnya? Tidak terlalu besar. Bagaimana dengan glove box-nya? Ini juga ada apa lagi? Make up, ballpoint, notes. Oh, ini adalah user manualnya. Dan bagaimana dengan kepraktisan ini? Masuk kak, oh masuk, harusnya masuk. Tidak, ternyata kurang dikit lagi. Lalu bagaimana dengan rasa duduk di belakangnya? Tinggi saya 174 cm, dan di depan ini adalah driving position saya. Untuk legroom, wah masih banyak sekali. Untuk headroomnya lumayan juga. Dan ini untuk sebuah X3 menurut kami cukup besar. Dan ini sudah ada pengaturan dari AC-nya juga, termasuk suhu naikin. Dan ada USB-C juga di sini. Termasuk juga ada untuk sunscreen yang menambah keprivasian Anda. Dan ini bisa di recline. Termasuk sudah dilengkapi dengan armrest, dengan cup holdernya. Dan yang paling keren menurut kami di sisi belakang ini adalah kalau kamu mau ambil barang di belakang, tidak ribet. Lalu bagaimana dengan rasa berkendaranya? Mobil ini sudah dilengkapi dengan otomatis 8 percepatan. Dan yang diklaim pabriknya 0 ke 100-nya bisa di bawah 5 detik. Mari kita coba. Kita pencet drive, kita pencet sport, dan matiin traction-nya. Mari kita coba. Oke. Mobil ini kencang. Seriously kencang. Lalu bagaimana dengan radius putarnya? Di depan restoran Ibu Jutan Tante Hoa ada satu putaran yang cukup membunuh. Karena sempit, kecil, dan bisa. Mobil dengan panjang 4,7 meter ini radius putarnya bagus sekali ternyata. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive suspension. Jadi pada saat kita pencet sport atau comfort itu berubah. Memang kita tidak terlalu merasakannya, tapi berubah sih. Kalau yang sport lebih keras memang, tapi nggak banyak. Kalau rasa berkendalanya
Ya, mobil ini senyap, kaki-kakinya enak, tenaganya besar, cara penyetirannya juga tajam, khas BMW tentunya. Kurang lebih seperti itu. Enak kok BMW X3 ini. Lalu ada 5 hal yang gue suka dan gue tidak suka dari mobil ini. Yang pertama gue tidak suka adalah spion sebelah kiri dan tengah ada dimmernya kalau kalian disorot dari belakang, tapi yang sisi sebelah kiri tidak ada. Hal yang kedua gue paling tidak suka adalah ini. Pemadam kebakarannya naruhnya posisinya nggak enak sekali, karena setiap kali kita nyetir, betis kita itu nempel sama ini. Hal yang ketiga gue paling tidak suka adalah, ya, di sisi depan ini ada leg supportnya, tapi leg support ini tempatnya para debu, harus sering-sering dibersihkan. Hal yang keempat gue paling tidak suka adalah, ya, ini sebenarnya adalah safety procedure, tapi collision warning ini agak membahayakan. Kemarin baru saja kejadian sama kita bahwa mobil ini berhenti mendadak karena adanya motor yang nyebrang, padahal kita sudah tahu motor itu mau nyebrang dan kaki kita sudah direm, tapi karena dia membaca bahwa akan ada orang menyeberang dengan jarak yang mungkin terlalu dekat, mobil ini mendadak berhenti. Untung saja di belakang mobil kita tidak ada mobil lain. Kalau tidak, rasanya mungkin mobil belakang kita belum tentu siap dengan itu. Itu agak sedikit berbahaya. Hal kelima yang gue paling tidak suka adalah bukan panoramic sunroof yang begitu besar atau covernya yang bisa menyala-nyala sedikit seperti ada bintang-bintangnya. Itu keren, tapi lihat ini. Pada saat dia menutup rapat, ada hal yang tidak rapi menurut kami, tidak rapat. Kenapa BMW hal sekecil itu terlewatkan? Sayang sekali. Hal pertama yang gue paling suka adalah ini tidak terlalu sahabat Pertamina, karena mobil ini cc-nya cukup kecil dan ada turbonya. Kemarin kita sudah hitung, untuk dalam kota kurang lebih sekitar 1:10, dan untuk luar kotanya bisa mencapai 1:13. Cukup irit. Hal kedua yang gue paling suka adalah Smart Key ini sudah dilengkapi dengan sensor lupa nutup kunci. Itu yang sering terjadi dengan istri saya. Jadi kalau dia jalan lupa kunci sendiri. Hal ketiga yang gue paling suka adalah sensor untuk buka tutup pakai kaki di bagasi belakang ini cukup mudah. Tidak seperti mobil-mobil lainnya yang sekadang kakinya harus dan tidak terbuka-terbuka. Hal keempat yang gue paling suka adalah kamera 360 ini juga bisa mengikuti pada saat kita belok ke kiri ataupun belok ke kanan. Dia juga kan melihat sisi yang kita pada saat mau sen, dan lampu ini juga nyala. Lampu sennya keren sekali. Hal kelima yang gue paling suka adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan audio dari Harman & Kardon. Ini mobil suaranya enak sekali. Anyway, don't forget to like, subscribe, and share it to the world. I'm Cornelius. See you to my next vlog. Bye-bye. Why you bring it to right?